Tidak ada yang pernah menyangka sebuah cerita yang kelihatannya sederhana, istri merantau jadi pembantu rumah tangga di kota, bisa berubah jadi kasus hilang orang, lalu bergeser jadi dugaan perselingkuhan, dan akhirnya meledak sebagai pembunuhan berencana. Tapi semua itu memang selalu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, sebuah telepon yang tiba-tiba berhenti datang. Akhir Juni 2021, di sebuah desa kecil di Tapanuli Selatan, udara masih lembab seusai hujan malam. Rizal Siregar, 31 tahun, duduk di teras rumah kayu milik orang tuanya sambil memandangi HP jadul yang sudah berkali-kali dia cek sinyalnya. Anak laki-lakinya yang baru 4 tahun, Arman, sedang bermain mobil-mobilan di lantai. Hari itu sudah genap 27 hari istrinya, Siti Aminah, tidak menghubungi dia lagi. Padahal sejak Siti berangkat ke Jawa 3 bulan sebelumnya, perempuan itu hampir tidak pernah lupa kabar. Minimal seminggu 2 kali. Kadang malam-malam, kadang pas majikannya pergi, kadang pas dia lagi nyuci baju di lantai 2 rumah majikan. Suaranya di telepon selalu ceria. "Bang, rumahnya gede kali. Bang, kalau kalian di sini pasti kaget. Makanannya enak-enak. Nanti kalau gaji cair ku kirim lagi ya." Rizal selalu senyum. Meski dia tahu di ujung telepon itu istrinya lagi nahan kangen. Mereka bukan keluarga mampu. Rizal kadang narik pikap tetangga, kadang bantu-bantu di kebun. Siti cuma lulusan SMP. Jadi ketika ada tawaran kerja pembantu rumah tangga live-in di Bekasi dengan gaji 3,54 juta plus makan dan tempat tinggal, itu seperti pintu rezeki. Siti berangkat dengan satu niat, ngirim uang tiap bulan. Dan dia buktikan. Bulan pertama 2,8 juta, bulan kedua 3,2 juta, Rizal bisa beli susu anak, bisa bayar listrik, bisa bantu orang tua. Karena itu dia hafal betul, Siti bukan tipe perempuan yang nekat kabur begitu saja. Dia kerja karena keluarga. Makanya ketika telepon terakhir itu datang di awal Juni, Rizal langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Waktu itu suara Siti tidak ceria, nafasnya pelan, agak berat. "Bang, Arman sehat kan?" "Sehat. Kau di sana gimana?" "Aku, ya gitu, kerja. Tapi abang kalau malam selimutin Arman ya? Dia kan suka nendang selimut." "Iyalah, memangnya kenapa sih? Kau kayak orang mau pergi jauh aja." "Enggak, cuma entah ya bang, aku kangen kali." Setelah itu panggilan diputus. Rizal sempat mau telepon balik, tapi nomor itu beberapa jam kemudian sudah tidak aktif. Dia tunggu keesokan hari, tunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak ada lagi. Awalnya Rizal mencoba berpikir positif. Mungkin HP Siti jatuh, mungkin majikannya ganti aturan, dilarang pegang HP saat kerja. Mungkin Siti pindah rumah majikan lain dan belum sempat kasih tahu. Tapi semakin lama, pikirannya semakin gelap. Soalnya, dia tahu satu hal. Kalau benar ada masalah, Siti pasti akan cari cara buat kasih kabar. Pinjam HP majikan, pinjam HP tetangga, minta ke pos satpam. Perempuan itu bukan tipe yang diam saja. Sampai akhirnya Rizal ingat, waktu berangkat, Siti sempat nulis di kertas kecil nomor rumah majikan. Kalau ada apa-apa, ini nomor ibu rumahnya, namanya Bu Lydia. Kertas itu dia selipkan di dompet, sudah agak lecek. Sore itu, setelah anaknya tidur, Rizal nekat telepon, tut, tut, tut. Beberapa kali sambungan gagal. Sampai akhirnya ada suara perempuan, dingin, sedikit tinggi, khas ibu-ibu kota yang sudah capek dilayani. "Halo, ini rumah Bu Lydia." Rizal buru-buru berdiri, walau sebenarnya tidak perlu berdiri kalau telepon. "Permisi Bu, saya Rizal dari Sumatera, suaminya Siti Aminah yang kerja di situ. Maaf Bu, saya ganggu. Istri saya sudah lama, nggak bisa saya hubungi. Saya mau tanya, dia sehat kan Bu?" Di ujung sana sempat hening, seperti orang sedang memilih kata. Lalu nada suara itu berubah, tidak lagi formal, tapi jadi kesal. "Siti, yang pembantu itu?" "Iya Bu, dia sudah nggak kerja di sini. Dia pergi gitu aja.
dan dia bawa barang-barang kecil di rumah. Harusnya saya sudah lapor polisi. Kalimat itu seperti menampar Rizal. Bu, nggak mungkin bu. Istri saya nggak pernah ngambil barang orang. Dia ke sana buat kerja. Dia tiap bulan kirim uang ke saya. Bapak nggak usah ngajarin saya ya. Ya Nan, itu istri bapak, bukan saya. Dia ngambil, habis itu pergi, dan satu lagi, dia pergi bareng suami saya. Jadi jangan telepon lagi. Cetak. Telepon ditutup. Rizal masih berdiri, menatap layar HP yang sudah kembali ke menu utama. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Dia pergi bareng suami saya. Jadi selama ini istrinya kabur, kabur dengan laki-laki lain, kabur dengan majikan laki-lakinya? Tidak, itu bukan Siti. Siti bisa menahan rindu, bisa kerja dari pagi sampai malam, bisa sabar dilayani istri majikan yang dingin, tapi Siti bukan perempuan yang tega tinggalin anak 4 tahun dan suami cuman karena laki-laki kaya. Rizal kenal betul istrinya. Malam itu Rizal tidak tidur. Anaknya sempat bangun, minta susu. Dia bikinkan. Setelah anak tidur lagi, Rizal duduk di ruang tengah, lampu remang, dan mulai menghitung uang. Dia tahu dia tidak punya banyak. Tapi dia juga tahu, kalau dia diam di kampung, dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang bikin semua ini lebih janggal. Kalau Siti benar-benar mencuri, kenapa Bu Lydia tidak langsung lapor polisi sejak awal? Kenapa harus menunggu suami Siti yang di kampung telepon? Besok paginya, Rizal titip Arman ke orang tuanya. Dia jelaskan seadanya. Bapak ke Jawa dulu, cari mama. Orang tuanya tentu khawatir. Jakarta jauh, Bekasi jauh, ongkos tidak sedikit. Tapi mata Rizal sudah seperti mata orang yang kehilangan arah. Dia harus berangkat. Perjalanan dari kampung ke kota besar bagi orang yang jarang bepergian. Itu melelahkan bukan main. Rizal harus naik mobil ke bandara, lalu pesawat murah, lalu bus bandara ke Bekasi. Di perutnya bukan cuma lapar, ada campuran marah, takut, dan sedikit rasa malu. Kalau benar istrinya kabur sama majikan, wajahnya mau ditaruh di mana? Sore hari dia akhirnya berdiri di depan rumah besar bercat putih, pagar hitam tinggi, ada kamera di sudut, ada mobil Eropa diparkir. Ini sangat jauh dari rumah papan di desanya. Rizal menekan bel. Beberapa detik kemudian, perempuan yang kemarin ditelepon keluar. Penampilannya rapi meski cuma di rumah. Lydia Kusuma, kulit putih, rambut disasak, makeup tipis, aroma parfum mahal. Begitu melihat Rizal, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak suka, campuran antara jijik dan kesal karena orang daerah datang ke rumahnya. Iya, mau apa? Permisi Bu, saya Rizal, suaminya Siti, yang kemarin telepon. Saya datang dari Sumatera Bu. Saya cuma mau tanya, Siti Bu, dia di mana sekarang? Begitu nama Siti disebut, wajah Lydia langsung mengeras. Tapi kali ini dia tidak mau basa-basi lagi. Sudah saya bilang ya, Siti itu pergi. Dia bawa barang-barang kecil, dia juga pergi bareng suami saya. Jadi ini bukan urusan saya, Bapak pulang saja. Rizal masih coba bertahan di depan pagar. Bu, Siti bukan orang begitu. Dia nggak mungkin mencuri. Dia nggak mungkin kabur sama laki-laki lain. Pasti ada salah paham, Bu. Tolong izinkan saya masuk. Saya cuma mau lihat kamarnya. Tidak, ini rumah saya. Dan saya nggak mau ribut. Kalau Bapak maksa, saya panggil satpam komplek. Praang. Pagar ditutup di depan wajah Rizal. Di titik itu, hampir semua suami di posisi Rizal bisa saja menyerah, pulang ke kampung, bilang, ya sudahlah, mungkin istri memang kabur. Tapi Rizal memilih opsi yang lebih panjang dan melelahkan, lapor polisi. Karena kalau dia pulang sekarang, cerita yang akan tinggal di kampung selamanya adalah Siti lari sama majikan. Dan itu akan menempel ke anaknya. Sore itu juga dia ke Polres Metro Bekasi Kota. Ruang SPKT tidak terlalu penuh. Petugas bertanya, laporan apa Pak? Rizal menjawab tegas, istri saya hilang.
dan saya curiga ada yang ditutup-tutupi. Di ruang lain, IPTU Bayu Pradana membaca kronologi yang ditulis petugas. Semakin dia baca, semakin dia merasa ada yang ganjil. Seorang PRT yang pergi bawa barang, harusnya majikan senang kalau suami datang. Bisa sekalian diserahkan ke polisi. Tapi di sini, majikan justru mengusir dan menyuruh jangan hubungi lagi. Lalu suami majikan juga hilang di hari yang sama. Dan nomor PRT itu sudah tidak aktif sejak sebulan lalu. Untuk penyidik yang sudah lama berkutat dengan kasus rumah tangga orang kaya, itu red flag. Bayu keluar dari ruangannya, menepuk bahu Rizal. "Pak Rizal, tenang dulu. Cerita Bapak ini bukan cerita suami cemburu. Ini sudah aneh. Kami akan cek ke rumah itu." Rizal mengangguk, matanya berkaca-kaca. Setidaknya sekarang dia tidak sendirian melawan pagar tinggi rumah Lydia. Sekarang yang akan mengetuk pagar itu polisi. Bukan lagi seorang suami kampung yang bisa diusir dengan satu kalimat, "Jangan ganggu saya." Dan itu adalah titik pertama di mana cerita pembantu kabur bawa majikan mulai retak. Rumah besar di kawasan Galaksi, Bekasi itu tampak seperti rumah yang tak pernah salah. Cat dindingnya putih bersih, pot bunga di depan selalu tersiram. Pagar besi mengilap memantulkan cahaya matahari pagi. Tidak ada tanda-tanda kekacauan, apalagi kejahatan. Tapi di dunia penyidikan, semakin sempurna sebuah rumah terlihat, seringkali semakin banyak rahasia yang disembunyikan di dalamnya. Hari itu, IPTU Bayu Pradana datang bersama 2 anggota Satreskrim. Mobil dinas berhenti di depan rumah. Bayu memandangi sekeliling. Jalanan sepi, cuma terdengar suara mesin air dari rumah sebelah. Ia menghela napas, lalu mengetuk pagar. Suara dari interkom terdengar. "Ya, siapa?" Bayu memperkenalkan diri. "Kami dari kepolisian. Ada laporan orang hilang atas nama Siti Aminah. Kami ingin bertemu dengan Ibu Lydia Kusuma." Beberapa detik hening. Lalu gerendel pagar terbuka pelan. Muncul Lydia Kusuma, perempuan 40-an dengan dandanan rapi. Wajahnya cantik terawat tapi mata tajam seperti orang yang terbiasa memerintah. "Silakan masuk, Pak Polisi," katanya sambil sedikit menunduk. Sopan tapi jelas tidak tulus. Tapi sepertinya tidak ada yang hilang di sini. Pembantu itu memang pergi sendiri. Bayu tersenyum tipis, nada suaranya tenang. "Kami hanya ingin memastikan, Bu. Boleh kami dengar kronologinya?" Mereka duduk di ruang tamu yang tampak seperti majalah interior. Sofa abu-abu bersih, lukisan abstrak, aroma lavender dari diffuser. Di meja ada bingkai foto keluarga, Lydia, suaminya Hendra Wijaya, dan seekor anjing kecil jenis Pomeranian. Tapi yang menarik, tidak ada foto yang menampilkan mereka berdua di tempat yang sama. Setelah tahun 2019, Lydia mulai bicara. Suaranya terkontrol. Setiap kalimat terasa dipilih hati-hati, seperti seseorang yang sudah berlatih di depan cermin. Siti datang sekitar Maret. Awalnya baik, rajin, sopan, tapi lama-lama saya perhatikan dia terlalu dekat dengan suami saya. Suami saya orangnya memang terlalu baik, tidak tegaan. Tapi perempuan itu, ya dia mulai berani. Saya sudah ingatkan, tapi 2 bulan lalu setelah saya tegur agak keras, dia kabur. Dan pagi harinya, suami saya juga tidak pulang. Ya bisa Bapak simpulkan sendiri. Nada Lydia terdengar getir, tapi ekspresi wajahnya dingin. Ia menatap kosong ke arah jendela, seperti wanita terluka yang sedang berusaha menahan air mata. "Saya malu, Pak. Tetangga saya sudah mulai bisik-bisik. Saya tidak mau mempermalukan keluarga. Jadi saya bilang saja pembantu itu maling. Toh dia benar-benar membawa barang. Beberapa perhiasan kecil saya hilang." Bayu memperhatikan dengan saksama setiap gerak kecil di wajah Lydia. Tidak ada getaran di suara, tidak ada tanda gugup. Tapi justru karena terlalu sempurna, ceritanya terasa terlalu disiapkan. Kapan terakhir ibu melihat suami ibu? Malam itu juga,
Dia keluar kamar setelah makan malam, bilang mau ke gudang belakang. Setelah itu, ya, saya tidak lihat lagi. Ada kamera CCTV di rumah ini? Ada, tapi beberapa rusak. Teknisi belum sempat datang. Kata-kata kamera rusak langsung masuk ke catatan kecil di kepala Bayu. Hampir setiap kasus yang dia tangani, kalimat itu punya makna sama. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Tim penyidik kemudian meminta izin untuk melihat kamar-kamar. Lydia mengizinkan, tapi tetap mengikuti mereka di belakang, seperti ingin memastikan tidak ada yang mereka sentuh terlalu lama. Kamar Siti Aminah ada di lantai bawah, dekat dapur. Di sana masih ada kasur kecil, pakaian lipatan seadanya, beberapa botol lotion murahan, dan tas kain dari pasar. Tapi anehnya, setengah isi lemari kosong, seolah orangnya pergi terburu-buru. Lihat kan, dia pergi, tidak pamit, tidak kembali. Itu koper kecilnya pun sudah tidak ada, kata Lydia. Bayu tidak langsung menanggapi. Ia pindah ke kamar utama di lantai 2. Kamar itu luas, rapi, tapi ada suasana aneh, terlalu rapi. Bahkan untuk rumah orang kaya, tidak ada setitik debu di meja rias, tidak ada baju bergantung di kursi, tidak ada sandal suami. Seolah rumah itu dipoles setelah seseorang benar-benar tidak akan kembali. Di lemari pakaian Hendra memang benar, ada celah kosong di bagian baju santai dan koper kecil hilang. Dari sudut pandang penyidik, semua ini justru membuat Lydia terlalu meyakinkan. Bayu menatapnya sambil berkata, "Ibu pasti sudah melapor kehilangan ke polsek?" "Belum, Pak. Saya pikir, kalau mereka memang kabur, buat apa dilaporkan? Saya hanya tidak ingin dipermalukan." Alasan itu terdengar logis bagi kebanyakan orang, tapi bagi polisi, itu adalah tanda bahaya kedua. Mereka selesai sekitar 1 jam kemudian. Sebelum keluar, Bayu sempat melihat halaman belakang lewat jendela kaca besar. Di sana, ada taman rapi dengan pohon Kamboja dan kolam ikan. Tidak ada yang aneh, kecuali satu hal kecil. Rumput di salah satu sudut terlihat lebih muda warnanya, seperti baru ditanam ulang. Bayu menatap beberapa detik lalu berbalik. "Terima kasih, Bu Lydia. Kami akan lanjutkan pemeriksaan." Di mobil, 2 anggota muda mulai berbisik. "Pak, sepertinya memang kasus kabur ya?" "Belum tentu," jawab Bayu pelan. "Terlalu banyak hal yang cocok di tempat yang seharusnya tidak cocok." Mereka mulai membuka laporan keuangan dari rekening Hendra Wijaya. Dari hasil pengecekan cepat di bank, tidak ada transaksi sejak akhir Mei. Tidak ada penarikan tunai, tidak ada transfer ke luar negeri, tidak ada aktivitas kartu kredit. Seorang pria kaya yang kabur biasanya butuh uang, dan pergerakannya pasti terdeteksi. Tapi ini nihil. Lalu giliran Siti Aminah. Rekeningnya juga berhenti pada tanggal yang sama. Transfer terakhir ke suaminya di kampung. Setelah itu, tidak ada tanda kehidupan digital. Tidak ada chat baru. Tidak ada jejak di media sosial. Tidak ada login email. Seolah 2 orang itu menghilang bersamaan. Bayu menatap layar komputer polisi muda yang menampilkan laporan. Tanggal terakhir dua-duanya aktif sama? Iya, Pak. Malam 5 Juni. Catat, itu malam sebelum suaminya hilang. Sementara itu, Lydia menjalani hari-hari berikutnya dengan tenang. Setiap pagi ia menyiram bunga, memanggil tukang kebun, belanja di supermarket, dan bahkan sempat unggah foto di Instagram dengan caption "Me time after long weeks of chaos." Tidak ada yang tahu bahwa 2 orang di rumah itu sudah tak bisa dihubungi. Tetangga sekitar pun hanya tahu versi Lydia. Suaminya Bu Lydia itu kabur sama pembantunya. Malu kali ya, jadi gak balik. Bisik-bisik itu menyebar cepat. Di kompleks elit, gosip bisa berlari lebih cepat dari mobil sport. Bagi Bayu, semua ini aneh. Terlalu rapi, terlalu mulus, terlalu diam. Biasanya dalam kasus selingkuh atau kabur, akan selalu ada jejak, pesan, saksi mata, atau sekadar tanda-tanda panik dari keluarga.
Tapi di sini tidak ada apapun. Beberapa hari kemudian, Bayu kembali datang ke rumah Lydia. Kali ini membawa surat izin untuk menyalin rekaman CCTV. Lydia tampak sedikit kaget, tapi tetap tersenyum. Silakan saja, Pak. Tapi seperti saya bilang, kamera belakang rusak sejak lama. Tim IT mencoba mengakses DVR di ruang kerja. Benar, beberapa channel mati. Tapi yang menarik, channel depan dan samping masih aktif hingga tanggal 6 Juni pukul 23.58. Setelah itu file berhenti, DVR seolah direset manual. Kenapa mati setelah tanggal itu? Tanya Bayu. Saya juga tidak tahu, Pak. Mungkin listrik turun. Bayu menatap layar, lalu menulis di buku kecilnya. CCTV mati setelah hari kejadian, bukan sebelum. Artinya ada yang sengaja mematikan. Penyidikan berjalan dalam diam. Selama 2 minggu berikutnya, Bayu dan tim menyisir kemungkinan lain. Mungkin Hendra punya hubungan bisnis gelap. Mereka mendatangi kantor bahan bangunan milik Hendra di Cikarang. Tapi semua karyawan bilang hal yang sama. Bos mereka baik, tapi akhir-akhir ini sering sakit dan jarang datang. Tidak ada tanda-tanda ia bersiap kabur. Bayu juga menghubungi beberapa teman dekat Hendra. Jawabannya seragam. Kami pikir dia cuma lagi di luar kota. Satu-satunya yang terus mendorong agar kasus ini tidak ditutup adalah Rizal. Ia setiap hari datang ke Polres, membawa foto istrinya yang sudah mulai pudar di dompet. Kadang dia hanya duduk di ruang tunggu, menatap kosong. Pak Bayu, Siti itu nggak mungkin selingkuh. Saya tahu dia. Tolong cari terus, Pak. Tolong. Bayu menepuk bahunya. Tenang, Pak Rizal. Kita belum selesai. Suatu malam di kantor, Bayu menatap papan besar berisi garis waktu kasus. 3 Maret. Siti mulai bekerja 5 Juni. Kontak terakhir 6 Juni. Suami hilang 7 Juni. Semua komunikasi berhenti 10 Juni. Lydia memberi pernyataan kabur bersama. Di papan itu, setiap tanggal dihubungkan benang merah, tapi tidak ada jawaban yang logis. Semakin Bayu melihatnya, semakin satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Kalau benar mereka kabur, kenapa tidak ada yang melihat? Rumah itu di komplek besar, ada satpam, ada kamera, ada tetangga. Dia kembali ke laporan patroli komplek. Di situ tercatat, tidak ada kendaraan keluar dari rumah Hendra malam itu. Tidak ada mobil, tidak ada ojek online, tidak ada taksi. Artinya, kalau mereka benar pergi, mereka tidak melewati gerbang utama. Keesokan harinya, Bayu memutuskan langkah yang lebih dalam. Ia menghubungi satpam kompleks yang malam itu jaga, seorang pria tua bernama Pak Darto. Pak, malam tanggal 6 Juni, ada yang keluar dari rumah Bu Lydia? Gak ada, Pak. Tapi saya sempat dengar suara mesin hidup di halaman belakang, kayak pompa air atau genset. Jam berapa? Sekitar jam 2 dini hari. Pompa air di jam 2 pagi. Catatan baru lagi di kepala Bayu. Dia kembali menatap foto taman di belakang rumah Lydia yang dia ambil dari jendela waktu itu. Pohon Kamboja, rumput muda, kolam ikan kecil, semuanya tampak damai. Tapi sekarang, setelah semua informasi terkumpul, damai itu terasa terlalu dipaksakan. Lydia, di sisi lain, semakin tenang. Ia percaya ceritanya sudah menutup semua celah. Pembantu hilang, suami hilang, ada barang yang dicuri, dan semua orang sudah percaya pada narasi selingkuh kabur. Ia bahkan menghapus semua foto suaminya dari media sosial, mengganti bio Instagramnya jadi Strong Woman Survive Alone. Di matanya, permainan sudah selesai. Tapi di meja kerja Bayu, permainan itu baru saja dimulai. Karena dalam pengalaman panjangnya, orang yang benar-benar ditinggalkan tidak pernah tenang seperti itu. Dan di dunia kriminalitas, cerita yang terlalu sempurna hampir selalu berarti kebohongan yang disusun dengan hati-hati. Dan ia bersumpah dalam hati, malam itu, kalau memang ada yang dikubur di taman itu, maka cepat atau lambat tanah akan bicara.
3 bulan berlalu sejak laporan Rizal Siregar diterima. Di Polres Metro Bekasi Kota, berkas kasus Siti Aminah dan Hendra Wijaya mulai menumpuk di laci. Tidak ada jejak perjalanan, tidak ada transaksi baru, tidak ada saksi yang benar-benar melihat keduanya pergi. Perlahan, kasus itu mulai terasa seperti udara yang menguap, dingin, hening, dan tidak bisa digenggam. Tapi di meja kerja IPTU Bayu Pradana, berkas itu tetap terbuka. Ia menolak menulis kata sementara dihentikan. Baginya, masih ada sesuatu yang belum terungkap. Sesuatu yang bersembunyi di antara rumput hijau taman belakang rumah Lydia Kusuma. 1. Menyisir bayangan. Suatu sore, Bayu memanggil tim kecil dari unit Resmob dan Inavis. Ia bentangkan peta kompleks Galaksi Bekasi di meja dan menunjuk lingkaran merah di tengahnya. Rumah nomor 17B milik Lydia. Kita sudah cek semua jalur keluar. Tidak ada kendaraan yang membawa 2 orang itu. Jadi, kalau bukan mereka keluar, berarti mereka tidak pernah keluar. Tim diam, menunggu instruksi. Mulai malam ini, kita cek ulang semua CCTV lingkungan, satu persatu. Saya tidak peduli gambarnya buram. Saya mau lihat setiap menit malam tanggal 6 Juni. Penyidik muda Raka yang terkenal teliti mengangguk. Ia tahu tugas ini akan berat. Ada puluhan rumah, belasan CCTV pribadi, dan data video dalam format lama yang kadang rusak. Tapi perintah Bayu selalu punya alasan. 2. Malam panjang di ruang CCTV. Ruang bukti di lantai 2. Polres berubah jadi bioskop kecil. Puluhan file video disusun berdasarkan waktu. Raka dan 2 anggota lain duduk di depan layar, menatap gambar-gambar hitam putih yang kadang hanya menunjukkan kucing lewat atau daun jatuh. Nih, jam 22.30 nggak ada siapa-siapa. Coba next, jam 23.45 gelap total. Ini dari rumah sebelah kanan, Pak, tapi lensanya mengarah ke jalan depan. Berjam-jam mereka menonton tanpa hasil. Bayu sesekali datang, membawa kopi, menepuk bahu Raka. Lanjut aja. Kadang jawaban itu cuma 1 frame di antara ribuan jam rekaman. Malam berganti malam. Raka mulai hafal setiap pola cahaya di jalan kompleks itu. Sampai pada suatu dini hari di minggu ketiga, ketika ia menonton ulang file lama dari rumah tetangga belakang Lydia, kamera usang yang biasanya tidak dianggap penting. File itu berlabel Cam Back Old AV. Format lama, resolusi rendah, nyaris tak berguna. Tapi entah kenapa, Raka menontonnya dari awal. Kamera itu dipasang tinggi di balkon, mengarah ke arah belakang rumah Lydia, sedikit miring, tapi masih bisa menangkap ujung taman dan sebagian tembok. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon Kamboja bergoyang tertiup angin. Tapi di timestamp 02.732, Raka melihat sesuatu. Sebuah gerakan samar seperti sosok manusia menyeret sesuatu di tanah. Hah? Raka memundurkan video. Pause. Zoom dikit. Gambar pecah, tapi jelas terlihat seorang perempuan mengenakan pakaian tidur berwarna terang. Berjalan tertatih di halaman belakang rumah Lydia. Di tangannya, atau mungkin diseret di tanah, ada benda besar dibungkus terpal hijau. Ukurannya terlalu besar untuk karung sampah. Raka menahan napas. Ia percepat video. 3 menit kemudian, sosok yang sama muncul lagi, kali ini membawa terpal kedua. Gerakannya berat, seperti seseorang menyeret tubuh manusia. Setelah itu, lampu halaman mati, kamera kembali gelap. Pak Bayu, cepat ke sini. Raka berteriak sambil menunjuk layar. 3 wajah dalam bayangan Bayu datang berlari. Ia menatap layar dengan mata sempit, lalu meminta Raka mundurkan rekaman 10 detik. Di situ, saat cahaya dari lampu taman menyentuh wajah perempuan itu sejenak, tampak profil samping yang sangat dikenalnya, dagu tegas, rambut sebahu, postur agak gemuk. Tidak salah lagi, Lydia Kusuma. Bayu menatap jam. Pukul 02.07 dini hari tanggal 7 Juni.
malam setelah dua korban terakhir kali terlihat hidup. Raka mengangguk, wajahnya tegang. Artinya, Pak, dia nggak kabur. Mereka dikubur di situ. Bayu tidak langsung menjawab. Ia tahu, tanpa izin resmi, mereka tidak bisa menggali halaman orang. Tapi rekaman ini sudah cukup untuk permohonan penggeledahan dan ekshumasi ke pengadilan. Malam itu, Bayu menulis laporan permohonan dengan tangan sendiri. Diduga kuat telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penyembunyian mayat di kediaman Lydia Kusuma berdasarkan bukti visual dari CCTV warga sekitar. 4. Penggalian di pagi buta tanggal 15 September 2021, pukul 04.30 pagi, jalan kompleks Galaksi yang biasanya sepi, mendadak ramai dengan mobil polisi, ambulans, dan garis kuning yang mulai digelar. Warga keluar rumah, mengintip dari balik jendela. Mereka berbisik, "Ada apa?" Katanya penggeledahan rumah Bu Lydia. "Ah, masa sih? Ibu itu kan baik, sering sumbang kalau acara RT." Di tengah kerumunan itu, seorang perempuan berambut pendek keluar rumah dengan wajah panik. Lydia. Ia memakai daster sutra. Langkahnya goyah, matanya tak percaya melihat begitu banyak polisi di halaman. "Apa ini? Saya belum siap. Kalian gak bisa sembarangan masuk rumah orang." Bayu mendekat, menunjukkan surat izin penggeledahan. "Kami punya perintah resmi, Bu Lydia. Tolong tenang. Kami hanya melakukan pemeriksaan di area taman belakang." "Taman belakang? Untuk apa?" "Kami mendapat bukti visual. Ada aktivitas mencurigakan di sana malam tanggal 7 Juni. Wajah Lydia langsung pucat. Ia mencoba bicara tapi lidahnya keluh. Itu pasti salah paham." "Kami akan pastikan, Bu," kata Bayu datar. 5. Saat tanah mulai bicara, petugas forensik mulai menggali tanah di sudut taman, tepat di bawah pohon Kamboja tua. Awalnya hanya akar dan batu, tapi setelah 80 cm, sekop seorang petugas mengenai sesuatu yang lembek, terbungkus plastik tebal. Aroma busuk segera menyebar. Petugas berhenti, menatap Bayu. "Pak, kita temukan sesuatu." Terpal hijau dibuka perlahan. Di dalamnya ada tubuh pria dalam posisi meringkuk, mengenakan pakaian santai yang masih bisa dikenali dari foto terakhir Hendra Wijaya. Di tangan kirinya masih ada cincin emas. Kulitnya sudah membiru. Suara warga dari jauh terdengar menjerit kecil. Beberapa mundur ngeri. Bayu menatap Lydia yang berdiri di beranda. Perempuan itu menggigil. Tangannya gemetar memegangi gagang pintu. Tapi penggalian belum selesai. "Teruskan di sebelahnya," kata Bayu. Sekitar 2 meter dari lubang pertama, sekop kembali menabrak sesuatu. Lapisan terpal kedua, saat dibuka, isinya tubuh perempuan kecil dengan pakaian tidur sederhana, Siti Aminah. Tubuhnya kaku, wajah masih terlihat samar di antara tanah. Di sekitar mulutnya terdapat busa kering, tanda klasik keracunan kimia. Bayu menunduk, memejamkan mata sejenak. Ia sudah melihat banyak mayat, tapi yang satu ini terasa berbeda. Mungkin karena ia teringat wajah Rizal yang tiap hari menunggu di ruang depan kantor polisi. Sementara itu, Lydia pingsan di tempat. Tubuhnya roboh ke lantai marmer dan harus digotong ke ambulans. 6. Pengakuan yang pecah sore harinya. Di ruang interogasi Polres, Lydia duduk diam. Matanya kosong, rambutnya berantakan, make-up-nya hilang. Di depannya ada segelas air dan 2 foto. 1 foto Hendra, 1 foto Siti. "Bu Lydia," suara Bayu lembut tapi tegas. "Kami sudah menemukan 2 jenazah di taman rumah Ibu. Kami hanya ingin tahu, kenapa?" Lydia menatap kosong ke meja. Beberapa detik sunyi, lalu bahunya mulai bergetar. Saya cuma ingin mereka berhenti menghina saya." Air matanya jatuh. "Dia, suami saya, di rumah sendiri, di kamar saya. Dia tidur dengan pembantu. Saya temukan celana dalam perempuan di bawah bantalnya. Saya temukan kondom bekas di tong sampah kamar.
Kalian tahu rasanya bagaimana jadi istri yang dilecehkan seperti itu. Bayu diam. Ia biarkan perempuan itu bicara. Saya masak sup jamur malam itu. Saya tambahkan cairan dari gudang bengkel suami saya. Sianida untuk membersihkan logam. Saya pikir, biar mereka mati berdua. Biar dunia tahu harga diri saya nggak bisa diinjak. Setelah itu, apa yang ibu lakukan? Saya bungkus mereka pakai terpal. Saya gali tanah malam itu. Saya pikir, sudah selesai. Tangisnya berubah jadi tawa histeris. Lucu ya Pak Polisi, saya cuma mau rumah ini bersih lagi. Tapi sekarang malah begini. Bayu menatapnya tanpa emosi. Rumah yang bersih Bu Lydia tidak pernah bisa menutupi bau kematian. 7. Dunia luar yang baru. Tahu berita penemuan 2 jenazah itu meledak ke publik dalam hitungan jam. Media online menulis, istri pengusaha bunuh suami dan pembantu. Kubur di taman belakang rumahnya. #denak kasus Lydia Kusuma trending di Twitter. Netizen terbelah. Sebagian mengutuk, sebagian malah bersimpati pada perempuan yang dikhianati 2 kali. Tapi tidak ada yang tahu betapa panjang dan dinginnya malam-malam penyelidikan sebelum kebenaran itu muncul. Di kampung jauh di Sumatera, Rizal mendengar kabar itu lewat pesan WhatsApp dari wartawan lokal. Ia gemetar membaca kalimat jenazah ditemukan. Malam itu, ia menangis di teras rumah, memeluk anaknya erat-erat. Mama nggak salah, Man. Mama nggak salah. 8. Di ruang pendingin 2 hari kemudian, Rizal terbang ke Bekasi untuk memastikan identitas. Di ruang forensik Rs Polri Kramat Jati, ia berdiri di depan 2 kantong mayat. Saat kain putih dibuka, tubuhnya langsung lemas. Itu Siti saya, Pak. Itu Siti saya. Tangisnya pecah, keras, bergema di ruangan dingin itu. Petugas forensik hanya menunduk. Bayu yang berdiri di sudut ruangan mengepalkan tangan. Semua kelelahan malam-malam panjang itu seakan terbayar tapi dengan rasa pahit. 9. Penutup yang belum selesai. Kasus Lydia Kusuma kemudian masuk proses hukum cepat. Jaksa menjeratnya dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Lydia tidak menolak tuduhan, tapi juga tidak menunjukkan penyesalan. Saya hanya membela harga diri saya, katanya di ruang sidang beberapa bulan kemudian. Kalimat itu membuat seluruh ruang sidang sunyi. Kamera televisi merekam setiap ekspresi dingin di wajahnya. Di luar gedung, Bayu dan Raka berdiri menatap kerumunan wartawan. Kadang, kata Bayu pelan, yang membunuh bukan racunnya, tapi gengsi. Raka mengangguk, tapi matanya masih menyimpan bayangan CCTV buram itu. Malam ketika kebenaran mulai muncul dari piksel-piksel abu-abu. Dan di antara semua yang terlibat, hanya satu orang yang benar-benar tahu harga dari kebohongan sempurna itu. Seorang suami dari desa jauh yang datang ke kota hanya untuk mencari kabar istrinya dan pulang dengan peti mati. Pagi itu, langit Bekasi pucat seperti kain basah yang baru dicuci. Kabut tipis menggantung di udara, menempel di kaca-kaca rumah kompleks Galaksi. Tapi di rumah nomor 17B, halaman belakang sudah dipenuhi garis kuning polisi dan suara sekop yang mencangkul tanah basah. Bau tanah bercampur dengan aroma busuk yang samar, seperti sesuatu yang sudah lama dikubur dan akhirnya menyerah. Di sudut halaman, pohon Kamboja tua berdiri diam. Kelopaknya berjatuhan perlahan ke tanah. Di bawahnya, lubang yang digali semakin dalam. Tiap lapisan tanah yang terangkat seolah menghapus sedikit demi sedikit kebohongan yang sudah Lydia susun rapi selama berbulan-bulan. 1. Ketika tanah menjawab, "Pak Bayu, ada sesuatu," teriak salah satu petugas Inafis. Semua yang berdiri di halaman langsung menoleh. Sekop seorang anggota baru saja menabrak benda padat yang terasa aneh, bukan batu, bukan akar.
Begitu tanah di sekitar dibersihkan, muncul warna hijau pudar dari terpal plastik yang mulai robek di tepinya. Bau busuk langsung menyambar, menusuk ke hidung, membuat beberapa warga yang menonton dari luar pagar mundur dengan wajah mual. Bayu Pradana mendekat, menutup hidungnya dengan sarung tangan lateks, lalu memberi isyarat. Pelan-pelan, jangan rusak bungkusnya, foto setiap lapisan. Petugas forensik mengabadikan setiap detik. Kilatan kamera berpadu dengan suara burung pagi. Tapi suasananya bukan lagi tenang, melainkan sakral. Seolah seluruh halaman rumah itu sedang menyaksikan kebohongan dibongkar secara perlahan. Ketika terpal hijau pertama dibuka, kepala seorang pria tampak membusuk sebagian, namun masih jelas bentuknya. Di tangan kirinya masih melingkar cincin emas dengan inisial HUBW. Bayu menatap lama tanpa bicara. Ia tahu siapa itu, Hendra Wijaya, pengusaha bahan bangunan, suami sah Lydia Kusuma, dan salah satu dari 2 orang yang kabur menurut cerita sang istri. 2. Lubang kedua, tapi tim belum berhenti. Sekitar 2 meter dari lubang pertama, tanah di bawah pohon pucuk merah terlihat lebih lembek. Sekop kembali menghantam sesuatu. Lapisan terpal kedua. Lebih tipis, tapi jelas baru. Begitu dibuka, kali ini yang muncul bukan tubuh besar pria, melainkan tubuh perempuan kecil dengan pakaian tidur sederhana. Rambut panjang menempel di wajahnya. Di sekitar mulutnya ada busa kering. Di kuku-kukunya masih ada sisa tanah. "Siti," bisik salah satu anggota polisi tanpa sadar. Bayu menunduk pelan. Ia tidak kenal perempuan itu, tapi entah kenapa rasanya seperti kehilangan seseorang yang dekat. Mungkin karena tiap kali melihat Rizal datang ke kantor, matanya memancarkan keyakinan yang sama. Istri saya tidak kabur. Dan sekarang, keyakinan itu terbukti benar, tapi dengan harga yang terlalu mahal. Petugas menutup kedua jasad itu dengan kain putih, lalu menaikkannya ke atas tandu. Saat tandu digerakkan melewati halaman depan, warga sudah berkerumun di luar pagar. Beberapa menangis, beberapa sibuk merekam video dengan ponsel. "Astaga, itu benar-benar mayat?" katanya suaminya sama pembantunya. "Tapi kok dikubur di rumah sendiri?" Bayu tidak menjawab apapun. Ia hanya berjalan di belakang 2 tandu itu. Sementara di dalam rumah, Lydia Kusuma baru saja sadar dari pingsannya. 3. Perempuan yang terbangun. Lydia duduk di kursi ruang tamu, masih mengenakan daster sutra biru. Wajahnya pucat. Di depannya ada 2 polisi perempuan yang berjaga. Ketika melihat Bayu masuk, matanya langsung melebar. "Apa yang kalian lakukan? Itu bukan..." Kata-katanya terputus. Bayu meletakkan 2 foto di meja. 1 foto Hendra yang diambil dari KTP, 1 foto wajah mayat yang baru ditemukan. "Bu Lydia, kami sudah menemukan suami ibu." "Tidak, tidak mungkin. Dan kami juga menemukan Siti Aminah, pembantu yang ibu bilang kabur." Lydia menatap foto-foto itu lama, wajahnya mulai berubah. Bukan lagi kaget, tapi takut. Ia memegangi kepala, menggigit bibir, lalu terisak kecil. Saya cuma mau menakuti mereka. Saya nggak mau sejauh itu." Bayu tetap tenang. "Ibu racuni mereka?" Lydia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. "Kami menemukan sisa racun sianida di perut korban, sama dengan bahan kimia dari gudang usaha Hendra di Cikarang. Semua cocok. Ibu mau jelaskan sekarang atau nanti di pengadilan?" Perempuan itu menatap kosong, lalu perlahan mengangguk. Saya hanya ingin mereka merasakan sakit yang saya rasakan." 4. Malam itu. Dalam berita acara pemeriksaan, pengakuan Lydia mengalir seperti mimpi buruk yang terlalu detail untuk diceritakan kembali. Malam 6 Juni, pukul 8 malam, Hendra pulang lebih cepat dari biasanya. Siti baru saja selesai membersihkan dapur. Lydia, yang sejak sore sudah mencurigai hubungan keduanya,
memutuskan mengujinya. Ia menyiapkan sup jamur favorit suaminya, menu yang juga disukai Siti. Saat di dapur, Lydia mengambil sebotol cairan pembersih logam yang mengandung sianida, yang biasa digunakan di gudang bisnis mereka. Cairan itu bening, tidak berbau. Ia tuang 2 sendok ke dalam panci. Malam itu, makan malam terasa canggung. Hendra diam, Siti duduk di ujung meja. Lydia menatap mereka berdua bergantian. "Enak, Mas?" "Enak, Li," jawab Hendra pendek. "Siti?" "Iya, Bu, enak banget." Beberapa menit kemudian, keduanya mulai batuk, lalu kejang. Mata Hendra melotot, tubuhnya jatuh dari kursi. Siti mencoba berdiri, tapi mulutnya sudah berbusa. Dalam waktu 2 menit, keduanya tidak bergerak lagi. Lydia berdiri terpaku. Di antara rasa jijik, marah, dan panik, muncul satu kesadaran. Aku baru saja membunuh mereka. 5. Rencana tengah malam sekitar pukul 2 dini hari. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Lydia menyeret tubuh Hendra dan Siti ke belakang rumah. Ia menutup keduanya dengan terpal hijau yang biasa dipakai untuk menutup kolam ikan. Kemudian, dengan skop kecil yang biasa digunakan tukang kebun, ia mulai menggali tanah di bawah pohon Kamboja. Tanah di situ lembut, jadi ia pilih tempat itu. 2 lubang, 2 korban. Ia bekerja selama hampir 3 jam. Keringat bercampur tanah, napasnya tersengal, tapi matanya kosong seperti robot yang hanya menjalankan program. Saat semua selesai, ia berdiri menatap lubang-lubang yang kini tertutup tanah. Selesai. Semua beres, katanya pelan pada dirinya sendiri. Besok paginya, ia menyiapkan kopi seperti biasa. Dan ketika polisi atau tetangga bertanya soal suami dan pembantunya, ia menjawab dengan kalimat yang sudah dipikirkan sejak dini hari. Mereka kabur bersama. Cerita yang sederhana, meyakinkan, dan cukup kejam untuk membuat siapapun berhenti bertanya. 6. Dunia yang terbalik. Kini di ruang interogasi, Lydia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Kadang tertawa kecil, kadang menangis. Ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang elegan. Rambutnya berantakan, mata bengkak, tangan gemetar. Saya pikir kalau mereka mati, saya akan tenang. Tapi ternyata rumah ini jadi dingin. Saya dengar langkah mereka tiap malam. Di dapur, di kamar. Saya dengar suara sendok jatuh sendiri. Saya bahkan dengar suara Siti di dapur bilang, "Bu, kopinya mau panas atau hangat?" Bayu memandangnya dengan tatapan datar. "Itu bukan mereka, Bu. Itu rasa bersalah." Lydia menutup wajahnya. "Saya sudah kehilangan segalanya, Pak. Tapi kenapa saya masih hidup? Karena Tuhan ingin Ibu lihat akibat dari pilihan Ibu." 7. Reaksi dunia, kabar penemuan 2 mayat di rumah pengusaha kaya menyebar seperti api di tengah bensin. Dalam beberapa jam, semua media nasional menurunkannya di halaman depan. Pembunuhan ganda di Bekasi, istri bunuh suami dan pembantu kubur di taman. Motif cemburu, mayat ditemukan di bawah pohon Kamboja. Warga kompleks tak percaya. Bagi mereka, Lydia adalah ibu sosialita yang dermawan, suka ikut arisan dan memberi sembako tiap lebaran. Tapi ternyata di balik senyum dan parfum mahal itu, ada malam berdarah yang disembunyikan di halaman belakang. Sementara itu, di desa jauh di Tapanuli Selatan, Rizal mendengar berita itu lewat siaran TV di warung kopi. Gambar wajah istrinya muncul di layar, bukan sebagai buronan, tapi sebagai korban. Ia menjatuhkan gelas di tangannya. Kopi tumpah ke lantai. "Siti, astaga, Siti." Besoknya ia terbang ke Jakarta. Bayu sendiri yang menjemputnya di bandara. Di ruang pendingin RS Polri, Rizal berdiri di depan kantong jenazah bernama Amina Siti. Ketika kain putih dibuka, ia langsung menjerit, "Itu dia, itu istri saya, Pak, itu Siti saya." Tangisnya menggelegar di ruangan dingin itu, menggema di antara bau formalin. Semua petugas menunduk,
Bayu hanya berdiri diam, menatap lantai, rahangnya mengeras. Saya janji Pak Rizal, saya akan pastikan pelakunya dapat hukuman setimpal. 8. Proses hukum. Dalam waktu 2 minggu, semua bukti dikumpulkan. Hasil autopsi menunjukkan keracunan sianida, sidik jari di botol racun cocok dengan Lydia, dan rekaman CCTV dari tetangga menjadi bukti visual kuat. Jaksa menjeratnya dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, dengan tuntutan hukuman seumur hidup. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Ruangan penuh, kamera televisi, wartawan, dan warga yang ingin tahu ikut menonton. Rizal duduk di barisan belakang dengan wajah kosong. Di barisan depan, keluarga Hendra juga hadir. Mereka menatap Lydia dengan mata penuh benci. Ketika hakim bertanya, apakah terdakwa mengakui perbuatannya? Lydia mengangkat kepala pelan. Saya akui, Yang Mulia, tapi saya tidak menyesal. Saya cuma ingin berhenti disakiti. Ruangan hening. Beberapa orang menutup mulut menahan napas. Hakim menatapnya lama, lalu mengetukkan palu. Persidangan ditunda. Jaksa akan melanjutkan dengan pembuktian. 9. Pohon Kamboja. Beberapa bulan setelah kasus itu selesai, rumah nomor 17B dijual lelang. Tidak ada yang mau membelinya. Para pembantu di kompleks percaya pohon Kamboja di belakang rumah itu berhantu. Malam-malam tertentu, katanya terdengar suara skop menggali pelan, atau suara perempuan menyanyi lirih dari arah taman. Satpam yang berjaga kadang mencium bau sup jamur menyengat dari dapur. Padahal rumah kosong. Pohon Kamboja itu tetap berdiri. Daunnya rontok, tapi batangnya tetap kuat. Saksi bisu dari malam ketika cinta, cemburu dan ego manusia bercampur menjadi satu racun mematikan. 10. Penutup Rizal kini membesarkan Arman sendirian di kampung. Di rak kecil rumahnya, ia meletakkan foto Siti dengan bingkai kayu murah. Tiap kali anaknya bertanya, "Mama di mana?" Rizal menjawab pelan, "Mama sudah tidur di taman yang jauh, Nak. Tapi malaikat pasti jagain dia." Sementara di Bekasi, Bayu Pradana menutup berkas kasus itu. Di halaman terakhir laporan, ia menulis catatan pribadi kecil. Kasus ini membuktikan tidak ada kebohongan yang bisa dikubur selamanya, karena tanah pada akhirnya selalu akan bicara. Di luar jendela, hujan turun pelan, dan di kejauhan, di bawah pohon Kamboja, dua arwah yang dulu diam kini mungkin sudah tenang. Karena kebenaran, meski datang terlambat, akhirnya ditemukan. Ruang sidang itu sesak oleh manusia. Udara siang terasa berat, penuh desis kamera wartawan dan bisik-bisik pengunjung yang tak bisa berhenti memperdebatkan satu hal. Apakah seorang istri bisa dibenarkan membunuh demi kehormatan dirinya sendiri, tapi di ujung ruangan, di kursi terdakwa yang dingin, Lydia Kusuma hanya duduk diam, tanpa makeup, tanpa perhiasan, tanpa senyum sosialita yang dulu jadi andalannya. Yang tersisa hanyalah sosok perempuan yang kehilangan segalanya, dikelilingi sorotan lampu dan dihakimi bukan hanya oleh pengadilan, tapi juga seluruh negeri. 1. Pembukaan sidang pukul 09.00 pagi. Hakim Ketua Aimet Wirawan, SH, MH, mengetukkan palu kayu 3 kali. Sidang perkara nomor 612 PIT B 2021 PNBKS dengan terdakwa Lydia Kusuma dibuka dan terbuka untuk umum. Suara itu menggema seperti palu nasib yang menutup semua kemungkinan pulang. Jaksa duduk di sisi kanan mengenakan toga hitam. Di depan mereka, berkas tebal terbuka, foto jenazah, hasil forensik, rekaman CCTV yang buram tapi jelas menunjukkan bayangan Lydia di taman belakang rumahnya malam itu. Di sisi kiri, pengacara pembela, seorang pria berwajah lembut bernama Raffi Ramelan, memegang map coklat. Ia tahu kasus ini mustahil dimenangkan, tapi ia tetap di sana karena bahkan orang yang bersalah pun berhak didengar. 2. Jaksa membacakan dakwaan, jaksa bangkit, suaranya lantang.
bahwa terdakwa pada tanggal 6 Juni 2021 di rumahnya sendiri di kawasan Galaksi, Kota Bekasi dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu telah meracuni suaminya, Hendra Wijaya, dan pembantu rumah tangganya, Siti Aminah, menggunakan cairan sianida yang dicampurkan ke dalam makanan, bahwa setelah keduanya meninggal dunia, terdakwa membungkus tubuh korban dengan terpal, lalu menguburkan di taman belakang rumahnya untuk menghilangkan jejak. Setiap kata terasa seperti palu lain yang menghantam dada Lydia. Tapi ia tidak menunduk. Ia hanya menatap kosong ke meja, tangannya meremas kain baju tahanan berwarna oranye. Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Suara kamera klik-klik-klik terus terdengar. Di belakang ruangan, Rizal Siregar duduk diam, memeluk foto istrinya. Air matanya tak keluar lagi, mungkin karena sudah habis. 3 saksi-saksi, satu persatu saksi dipanggil. Satpam kompleks, tukang kebun, dan bahkan petugas kebersihan rumah yang dulu sering melihat Siti. Pak Darto, satpam malam itu, bersaksi dengan suara serak. Saya sempat dengar suara mesin air nyala jam 2 pagi Pak Hakim. Tapi saya pikir cuma pompa rusak. Sekarang saya menyesal. Kalau saja saya datang waktu itu. Hakim mengangguk pelan. Lalu giliran Rizal Siregar. Ia melangkah ke mimbar saksi dengan tangan gemetar. Wajahnya letih tapi matanya tegak. Istri saya kerja keras Pak Hakim. Dia bukan perempuan yang gampang menyerah. Waktu dia berhenti menelepon, saya tahu ada yang salah. Saya datang dari Sumatera cuma mau cari kabar, tapi ternyata saya malah temukan makamnya. Ia menatap Lydia yang duduk di kursi terdakwa. Saya nggak dendam, Bu. Saya cuma mau tahu, kenapa istri saya harus ikut mati? Suasana ruang sidang mendadak hening. Bahkan wartawan pun menurunkan kameranya. Lydia menunduk, bahunya bergetar, tapi mulutnya tertutup rapat. 4. Bukti yang tak bisa dibantah jaksa, kemudian memutar rekaman CCTV yang ditemukan polisi. Gambar itu buram, hitam putih, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan menahan napas. Tampak sosok perempuan menyeret terpal besar di halaman belakang. Jam di sudut layar menunjukkan 22.7 dini hari. Inilah momen ketika terdakwa menyingkirkan jasad kedua korban, ujar jaksa. Mungkin wajahnya tidak jelas, tapi pakaian, postur tubuh, dan waktu kejadian cocok dengan keterangan forensik. Lydia menatap layar itu lama, di wajahnya tak ada ekspresi selain pasrah. Ia tahu tidak ada yang bisa lagi disangkal. 5. Pembelaan saat gilirannya tiba, pengacara Raffi berdiri. Ia tidak berusaha membantah bukti, ia memilih jalan lain, menyentuh hati. Yang mulia, kami tidak membenarkan pembunuhan, tapi kami mohon melihat latar belakang perbuatan ini. Terdakwa adalah korban kekerasan psikis bertahun-tahun yang terjebak dalam pernikahan penuh penghinaan. Ia melihat suaminya berselingkuh dengan pembantu yang ia anggap seperti adik sendiri. Ia kehilangan kendali. Perbuatannya bukan hasil niat jahat, melainkan ledakan putus asa. Beberapa orang di ruang sidang mengangguk, beberapa mencibir. Tapi Raffi melanjutkan, kami mohon agar pengadilan mempertimbangkan kondisi kejiwaan terdakwa saat kejadian dan menjatuhkan hukuman yang memberi ruang bagi penebusan. Lydia hanya menatap kosong. Dalam hati kecilnya, mungkin ia tahu tidak ada penebusan yang bisa mengembalikan 2 nyawa yang sudah hilang. 6. Kesaksian. Terakhir Lydia Hakim kemudian memberi kesempatan pada Lydia untuk bicara sebelum putusan. Perempuan itu berdiri pelan. Suaranya kecil tapi jelas. Saya tahu saya jahat. Tapi kalian tidak tahu rasanya jadi saya. Tiap hari, saya merasa seperti hantu di rumah sendiri. Suami saya tidak melihat saya lagi. Pembantu yang saya ajak bicara tiap pagi tiba-tiba jadi rahasia suami saya. Saya cuma ingin mereka berhenti menghina saya. Ia berhenti sejenak, menatap Rizal yang duduk di barisan belakang.
Pak Rizal, saya minta maaf. Istri Bapak orang baik. Dia nggak salah. Dia cuma salah rumah. Rizal menunduk, menggenggam foto istrinya erat-erat. Lydia menatap Hakim. Kalau saya harus mati, saya nggak apa-apa. Tapi tolong, jangan kubur saya dekat mereka. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar detik jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung mundur menuju vonis. 7, putusan pukul 15.45, hakim mengetukkan palu sekali lagi. Semua orang berdiri. Suara ketua majelis terdengar berat tapi tegas. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Lydia Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pasal 310 KUHP, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa penjara seumur hidup. Lydia menutup mata, tidak menangis, tidak bicara, seolah keputusan itu bukan lagi kejutan, tapi akhir dari bab yang sudah ia tulis sendiri. Di belakang ruangan, Rizal menghela napas panjang. Ia tidak bersorak, tidak lega, hanya kosong. Karena dalam setiap kemenangan di pengadilan, selalu ada kekalahan yang lebih sunyi. Kebenaran datang, tapi orang-orang yang dicintai tidak akan kembali. 8. Setelah sidang, ketika Lydia dibawa keluar dengan borgol di tangannya, ratusan kamera mengarah padanya. Bu Lydia, apa ibu menyesal? Kenapa racun? Bukan cerai. Apakah benar suami ibu selingkuh dengan pembantu? Ia tidak menjawab, hanya menatap langit sebentar, lalu menunduk. Di balik segala kebencian publik, mungkin hanya ada satu hal yang tersisa di dirinya, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Di luar pengadilan, Bayu Pradana menatap mobil tahanan yang membawa Lydia menjauh. Kasus selesai, Pak? Tanya Raka rekannya. Kasusnya iya, jawab Bayu. Tapi bekasnya nggak akan pernah hilang. 9. Coda, 2 nama di Batu. Beberapa bulan kemudian, di pemakaman umum kecil di Bekasi Timur, 2 batu nisan berdiri berdampingan. Yang satu bertuliskan, Hendra Wijaya, lahir 1978, wafat 2021. Suami, anak, dan ayah yang dicintai. Yang satu lagi, Siti Aminah, lahir 1995, wafat 2021. Anak desa yang pergi mencari rezeki tapi tak pernah pulang. Rizal berdiri di depan makam Siti, membawa bunga Kamboja yang gugur dari pohon di belakang kuburan. Aku maafkan semuanya, Siti. Aku cuma mau kau tenang. Anaknya, Arman, berlutut di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya. Pa, Mama udah di surga ya? Iya nak, Mama udah tenang. Dan di kejauhan, angin sore berhembus lembut, membawa aroma samar bunga Kamboja, sama seperti yang tumbuh di halaman rumah tempat tragedi itu dimulai. 10. Epilog. Beberapa bulan setelah vonis, seorang wartawan menulis feature panjang, berjudul Rumah yang Tak Pernah Tenang. Tulisan itu menutup dengan kalimat yang sederhana, namun menggigit. Kadang, kejahatan tidak lahir dari kebencian, tapi dari cinta yang membusuk terlalu lama di dalam diam. Bayu membaca artikel itu di mejanya, menatap foto kecil timnya saat menggali di bawah pohon Kamboja. Ia menutup berkas dengan tenang, lalu berkata pelan, setiap rumah bisa menyembunyikan kebohongan, tapi cepat atau lambat, tanah akan tetap berbicara. Dan gema terakhir dari kasus itu terus berputar di ruang sidang, di kepala semua orang yang pernah mendengarnya. Sebuah kisah tentang cinta, kehormatan, dan 2 mayat di bawah pohon Kamboja yang membuat seluruh negeri tak bisa melupakannya.